اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام ضيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وارض الله تبارك وتعالى عن الفضل عليها قدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا بمكرم وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعمك الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب هو الحبيب الذي لا شفاعته لكل هول من الأول مقتهم يا رب بالمصطفى سر لنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ismihi syari wa syari wa tabashshir wa rasulullah ba'da baina ummatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'addidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa mu'allif al-kitab min hadil muslim
Allah panggil kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini
ya ketemu alif itu harokat fathah ya disebut harfun nida. Harfun nida itu apa? Harfun nida itu huruf panggilan. Jadi Allah panggil ya, namanya harfun nida, huruf panggilan. Kemudian disambung ayyuha, ayyuha, hurufnya sama, maknanya sama harfun nida. Tapi yang keduanya nidahul rahmah, panggilan sayang, panggilan rahmat. Ini hebat bahasa Ramadan. Makanya kalau Ramadan awal itu lihat di mana tempat ibadah yang tak penuh. Ayo, ini penuh nggak nih? Oh penuh nih, kayaknya kecil banget aku lihatin. Ya. Tapi udah kemarian dikit nih, lihatin ayatnya. Kalau pakai protes orang pada malas jangan. Lihatin nih ayat Qurannya. Ini kita belum baca kitab nih. Kita lihatin dia ayat Al-Baqarah. Ya, Allah bilang di kalimat itu ya pakai alif begitu nih. Ya nasab alamatnya, wa alamatnya nasab alamatnya mana? Ya ketemu ayyuha, kalimatnya nasab lagi. Ayyuha ikram, tanda ikramnya alif. Ya ayyuha, double masjid, huruf masjid ayyuha, yang masjid. Ya masjid tandanya apa? Singgah namanya. Itu Allah panggil dua kali sama kita, wahai orang-orang. Ha ya ayyuha alladina. Alladina itu bentuk jamak. Alladina bentuk jamak, yang artinya yang. Ya, yang artinya yang. Kalau dalam ilmu bahasa namanya isim mausul jamak. Alladhi itu isim mausul jamak. Isim mausul jamak diambil masdarnya dari bentuk fi'il madhi. Alladina mudzakkar berarti bentuknya. Bentuknya mudzakkar. Mudzakkar itu adalah kata untuk ganti dari orang laki. Berarti banyaknya orang laki. Oh mama, bapak-bapak, bocah-bocah perempuan pada puasa. Kan perintahnya yang laki. Oke. Coba ya. Ayo. Kata aku di Quran begitu dijabarin secara bahasa. Oh bentuknya laki, mama puasa, mama kan laki-laki. Ayo. Oh makanya dia baru dibangatin Quran lewat artinya teman-teman. Lihat ini ayat Quran. Ya ayyuhalladzina, bentuknya muzakkar. Muzakkar itu bentuk orang laki. Kenapa? Karena diambil dari isim mausul dan bentuknya mausul jamak, tidak taksis, tidak khususiyah, maka muzakkar tadi menunjukkan bentuk manusia. Makanya di kalimat itu ilmu tafsirnya ya ayyuhan nas alladzina, baru di tafsirnya ada bentuk manusia. Kemudian kalau dia bentuknya manusia, maka tidak terkait muzakkar tadi dengan seseorang. Artinya tidak terbatas hanya dia laki-laki. Muzakkar dalam bentuk jamak ini berarti yang berkelamin. Yang berkelamin. Siapa? Ar-rijal, laki-laki. Wan nisa, dan perempuan. Wal unsa. Unsa laki kagak, perempuan kagak. Apa namanya? Banci. Nah itu ayatnya banci dia puasa. Kalau bilang banci maka gak ada ayatnya dan Quran. Nah sama. Alladzina menjaga berarti al-rijalu wan nisa'u wal unsa. Berarti dia laki-laki, dia perempuan, dan dia yang berkelamin ganda. Oh, waktu dia mau orangnya laki-laki mirip perempuan atau perempuan mirip laki, lepas ini Allah panggil puasa. Itu kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, amanunya fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Amanu, kalimat amanu adalah nilai keyakinan.
Allah nggak pakai kalimat al-mu'minuna, nggak pakai. Tapi Allah pakai kalimat amanu, kalimatnya fi'il madhi, sudah beriman. Artinya apa? Di Ramadan ini tidak khusus untuk orang-orang beriman yang imannya cakep, enggak. Allah panggil orang yang yakin dan beriman kepada Allah. Mau imannya setengah deh, mau yang cakep deh, mau yang penuh deh, mau yang ikut-ikutan deh. Lebah ini Allah panggil semuanya. Jadi kalau dibilang ini khusus orang beriman, orang keyakinan kepada Allah itu beda-beda kadarnya. Ini Allah sendiri yang bilang aman, orang yang percaya kepada Allah. Kalau Allah dari pertama itu panggil orang al-mu'minun, berarti yang kuasa Tuhan duluan. Kenapa begitu? Yang tahu ilmu kuasa Kiai Mamunya orang nggak ada masyhur. Saya tanya, kita puasa yang namanya asal al-imsak, puasa itu adalah al-imsak, nahan. Kemudian syar'an, secara syariat kan nggak paham kita nih. Secara syariat nggak paham, kurang paham lah. Yang kita tahu asal bahan imsak puasa, ntar maghrib bukan, itu aja orang kita paham. Kalau secara detail ada, tapi hebat bodoh aja serupa sama Allah. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, asal Tuhannya sama, keyakinannya sama kepada Allah, dipanggil dengan panggilan sayang di bulan ini mau. Hebat ya? Coba ada kita, ini orang Badar melawan udahan sama kita. Ada nggak kita kuat manggil sayang? Abang ganteng, ini orang udah kuat sama kita, dipanggil kita dulu. Gimana kira-kira kita panggilnya? Hah? Mengucap Badar, model kita yakin Allah. Apa-apa dari Allah, segala macam dari Allah. Tapi Allah enggak begitu Allah. Allah masih dipanggil sayang. Yuk, coba kan kita punya orang rumah nih, orang rumah istri kita, sakit, panggil sayang. Senang gak kira-kira? Praktekin besok pintar pulangnya. Mama sayang begitu. Lalu kita bapak sehat. Karena biasa kan begitu. Coba kita praktekin. Aneh kalau kita. Tapi Allah itu sayang banget sama kita. Allah panggil mau yang setengah-setengah, mau yang bager, mau yang kagak, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil sama Allah. Mau yang kagak sembahyang, mau yang kagak, dipanggil sayang sama dia mau. Biar apa? Biar tersentuh. Biar tersentuh. Masya Allah. Makanya harusnya ikhtiar pertama di Ramadan itu minta tolong sama Allah. Begitu kita bisa datang ibadah, minta tolong ya Allah, a'inna ala siyami wal qiyam. Tolongin saya ya Allah, biar bisa puasa, biar bisa sembahyang. Tuh. Jadi nggak ikut rontok. Tapi ya memang begitu sunatullahnya. Ya. Kemudian yang diterangkan lagi ya ayyuhalladzina amanu, ini bentuk fi'il madhi orang beriman. Makanya kualitasnya nanti tidak tergantung dari keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya kutiba ini kan artinya tertulis. Ya, artinya tertulis. Kalau tertulis itu kok diartikan wajib. Kenapa? Karena hukum kalau sudah ditetapkan dan tertulis, maka hukumnya di dalam agama namanya wajib. Kalau kata abang artinya tulis. Kutiba itu tertulis. Sesuatu yang tertulis dihukumi wajib. Makanya dalam ayat itu diartikan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Padahal itu artinya telah tertulis. Sesuatu yang tertulis sudah tertulis maka wajib. Kutiba alaikum, ya ini ada kalimatnya alaikum. Ya kutiba ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang alaikumusiyam ini dhamir jamak. Semua orang
ulama bahkan tiap waktu namanya latihan boleh buka. Makanya dia dulu sama orang tua kita kalau lagi kecil puasa, sahur ikut sahur, ntar johor buka, ntar asar buka lagi. Ini khusus anak-anak. Kita bawa gitu, boleh buka dan gitu. Jangan buka, bocah habisnya. Jadi kalau itu buka tapi ya buka. Ini kalau nggak diterangin ini repot besok dibuka. Ini kayak dosa kan? Ya Allah. Makanya bocah itu boleh tamrin sebagai bentuk latihan pengenalan mereka tentang ibadah sahur, tentang ibadah puasa. Kenapa? Karena kan ada bangun dengan ini kuliah Islamu adalah hamsin syahadat wa la ilaha illallah ya wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumar ramadan. Ini bagiannya. Kelengkapan kita punya keyakinan, kelengkapan kita punya agama yang kita pegang yang menjadi jembatan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini sahur. Alaikumusyamu ya ihram. Kalau ihram, ini paham ihram. Kalau ihram berarti ikuti ihram pertamanya. Alaikumusyamu dibacanya mu, nggak boleh dibaca mikma, bacanya mu ya. Alaikumusyamu ya mu'rab. Tapi yang menariknya harusnya wajib orang beriman diwajibkan. Ini kan bentuk fa'il nih ya, lafal fi'il. Kalau bentuk fi'il, nah kalau fi'il itu wajib fa'il. Kalau wajib fa'il di kalimat ini nggak ada fa'il, makanya asyamu dihukumi naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Naib pengganti fa'il, pengganti sesuatu yang dikerjakan. Ini masya Allah tabarakallah. Coba kalau dibaca apa namanya as-saum itu kita puasanya setahun, bukan sebulan lagi. Udah setahun 24 jam. Jadi ketemu subuh nih bukan lagi subuh, sanggup itu. Masuk ini bisa buka dua semua. Makanya sebetulnya makanya siang ya, kalimatnya siang. Jadi puasa kita dengan ketentuan ilat yang ada di dalamnya. Kalau di ayat ini diterangin, di kitab ini diterangin. Wa qulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri tsumma aqimus siyama ilal lail. Jadi Allah kasih batasan. Coba kalau jadi kasih batasannya, udah gak ada bukanya kita puasa, gak ada bukanya. Ini masya Allah tabarakallah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kama kutiba sama bentuknya tapi mati, kemudian kama kutiba masih, kemudian masih alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi bagusnya di ayat ini ada la'alakum tattaqun. Kita ikhtiar puasa, kita disuruh Allah puasa, kemudian kita jalanin sebagai patuh daripada apa yang Allah suruh. Tapi yang hebatnya la'alakum kalimatnya terakhir. Kalau enggak Allah pengen, ini susah. La'alakum tattaqun. Jadi orang bertakwa kalau kepengen kita doang ini nggak nyambung. Ini kalimatnya la'alakum, artinya Allah agar Allah menginginkan agar kita bertakwa. Ini keinginan Allah. Kalau Allah nggak pengen mendorong kita nih, waduh, biar kata badan kita gagah, hebat, bukan. Bukan orang badan kotor, gagah, hebat, segala macam, bisa melari-lari ngopi. Coba ya. Ada orang bapak segala macam, nggak kuat saya puasa. Bayangin. Berarti bukan dia hanya sekedar dia nggak kuat, tapi Allah kurang. Allah kagak pengen dia bisa jadi orang yang jangan bangga. Kalau Tuhan nanti kagak pengen, bayangin. Padahal Ramadan segitu hebatnya.
Sayyidul Qadir Imam Abdullah Samarqandi. Nabi tahun 23. Makanya ada yang dinyali belum terawih. Nungguin sunnah kali malam 23. Ya. Malam 23 kan. Wassalatu ala wassalatul baqarah wassalatu ayat Imran wa Nisa. Begitu rakaat pertama surahnya Al-Baqarah, Ali Imran dan surah An-Nisa. Waduh, ini kalau praktekin sunnah besok sepi masjid. Itu surahnya. Coba lah, mengikuti sahabat Umar bin Khattab, Masya Allah tabarakallah, 250 ayat. Serokaan. Mau ikut Utsman bin Affan 15 juz. Serokaan. Makanya Utsman bin Affan 2 rakaat sembahyangnya. Ya kalau ada yang sekarang 11 rakaat. 1 rakaat 15 juz, serokaan 15 juz. Beres kamu. Ikut siapa? Utsman bin Affan. Pakai itu. Jadi kalau ada yang 2 rakaat, wah ini paling Utsman bin Affan ya. Ya rakaatnya kita ngambil cuma turunnya kata santri saya 2 rakaat boleh. Salat mulai walau kana rakatain. Kata Nabi sembahyang malam meskipun 2 rakaat. Kalau tarawih 2 rakaat boleh. Ikut Sayyidina Utsman bin Affan. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kata dia mendingan ikut Umar bin Khattab tidak percaya. Bayangin. Lalu mengikut Umar bin Khattab ya kita rada berat. Ini bagus ulama masyhur. Umar bin Khattab akan pulang berat. Kita nih ikutnya siapa nih? Tabi'in baru ikut pulang. Dari 30 juz gak nyangkut, juz 30. Bayangin. Juz 30 gak nyangkut, juz aman. Itu kita tuh. Jadi baru-baru darajatul ulama ikutnya baru sampai derajat para ulama usah sok-sokan ini ikut Nabi mana lu biar Nabi kalau sembahyang ya Allah tebel boleh sama isi beda dan sama kita begitu bener mereknya kan dia bisa begitu kita buka kita bisa lebaran banyak yang begitu. Nah itu ibadah kita. Jadi Masya Allah tabarakallah. Kemudian di balik perintah itu di balik kita baca kitabnya. Islam fawahuduhu ruhiyah wa ijtimaiyah wa si'ati wa ziyah. Selain dari keinginan Allah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, itu puasa punya beberapa manfaat. Fawahuduhu manfaat daripada ibadah tersebut ruhiyah wajtimaiyah wasi'atiyah. Yang pertama adalah manfaat daripada ruhiyah, manfaat rohani. Apa manfaat rohani? Minal fawaid ruhiyah ini sampai Nabi yang untuk sabr wa yuqawwil alaih. Kata ulama manfaat dari rohani dalam puasa annahu yu'awwilu sabra wa yuqawwil alaih. Yang pertama adalah yang paling besar dalam ibadah puasa pada perihal rohani, Allah ya'udul sabara. Allah sedang memberikan kita pelajaran tentang kesabaran. Ya kita yang ikhtiar kita yang dari duit, yang masaknya orang rumah kita, di rumah ya rumah kita, tapi setelah imsak berhenti kita makan. Tuh bayangin, kalau kurang-kurang kuat, nggak ada orang kita balik lagi. Tapi kita diajarin sabar. Berapa lama sih nahannya? Ya kan? Tuh, pertama kali dia bilang ulama bilang Allah yu'awwidu sabra, mengajarkan untuk mengembalikan nilai-nilai kesabaran yang perlu kita pelajari di dalam ibadah ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya tapi masyhur kan kita kalau mungkin masih dinyari masih kuat. Kita lebah memakrim. Yang gampang itu makruh taklim. Dengerin. Tak ada puasa kubur. Misalkan nonton TV
apa ini? Jangan tipiwan, ajarnya lambat dulu. Itu aja udah makruh. Begitu aja kan? Datang ke bulan puasa. Bantang, terengok, belum aja, gak bisa kurang lagi. Yang ini belajar kali, ya belum memang benar waktunya. Memang mau ajar-ajar belajar. Jadi itu aja tuh udah makruh seperti itu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Lah sadar kan itu wayangnya bukan. Iya, kita tuh Masya Allah, tabarakallah. Bukan nahan benar-benar imsak, bukan nahan kita mana. Payah kita mau puasa kita tahan, tapi memang ya derajat berat. Puasanya derajat orang awam. Yang penting tahan-tahan deh. Gak apa-apa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Anak saya dulu kalau puasa bilang gini, Abi makan boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ngadepin makanan makruh, boleh nggak? Boleh. Itu jam 5 berdiri begini aja. Iya di meja makan anak saya itu di meja makan dilihatin dan celang gitu kan. Saya bilang dilihatin boleh, makan orang boleh. Ya boleh. Apa-apa. Tapi kalau sekarang ya enggak udah. Dulu masih kecil-kecil dulu begitu. Iya boleh nggak apa-apa. Masya Allah. Cuman kita jangan ikut-ikut yang gede-gede mah. Dia malah latihan. Makruh, itu makruh. Kapan sampai buka? Ada sunahnya 5 menit. Nyiapin buka. Yuk jam 2 pakai lontong. Ini sunahnya 5 menit. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada apa lagi? Wah, ya awal mulaban. Yang pertama susu. Susu minum baru tamroh. Habis minum susu orna. Kalau nggak ada jangan segala kita orang susah. Pokoknya yang manis-manis kan, yang sama yang manis-manis di sunnah nggak perlu warna doang. Bimbing kalau manis makan. Itu dalam bulan puasa. Kemudian Allah mengembalikan sama kita nilai-nilai kesabaran. Wa yuqawwi amin. Dulu barangkali sabar kita kurang. Ramadan ini dikuatin. Ramadan ini sedang dikuatin. Potong-potongan dikitnya. Kagak berani kita makan. Itu ingat-ingat puasa. Gitu. Ya. Ntar kita lama-lama hilang. Masya Allah itu dikuatin kuat pasti. Kalau kita terbawain, ada misalnya aktif, Allah itu ikutin sangka kita. Kalau kata kita, aduh nggak kuat, ya nggak kuat kan. Mahamu, yang kita yang minta, mahamu, nggak ya Allah, kono. Jangan mahamu, jadinya orang berdoa. Ya jangan begitu, ya. Pokoknya yakin deh, ya Allah ditolong Allah. Ntar ditolong sama Allah. Kita perlu yakin kan ini nama ini awal nama itu mana paman kan ini terlalu ilah Allah Rasulullah bagi terlalu ilah Allah. Soalnya paman kan ini terlalu ilah itu yang berarti yang kita bagi terlalu mahajara. Ini kalau kita ngaku setengah-setengah, ya terus lapar. Tapi kalau kita yakin benar-benar ditolong sama Allah. Kemudian apa lagi? Wa yu'allimu ba'datan nafsi wa yusaidu alaih. Allah mengajarkan kepada kita yu'allimu ba'datan nafsi. Selain mengajarkan kesabaran, Allah sedang mengajarkan, mengembalikan bagaimana kita diajarkan mengendalikan ba'datan nafsi, nafsu yang ada di dalam diri kita. Tuh, biarpun sampai maghrib, biarpun sampai maghrib. Maka kalau ulama, kalau Nabi, ini sunnah Nabi, kita buka pakai korma. Cuma sebelahnya kolom apa baik. Kalau Nabi mas korma ke kolom beneran. Kita bontong, bufur, tangannya doang sunnah. Habis sunnah, lawan Nabi baik harus ini sunnah Nabi Muhammad habis itu pada lontong
lagi kalau di Kalimantan. Zabiatan nafsi. Allah ngajarin kita tentang bagaimana perang melawan diri kita sendiri. Nafsu itu ada ujung. Di kitab Qatlul Ghais Imam Nawawi bin Muhammad tadi 7 yang waras satu namanya nafsu kamilah. Jadi begitu kita puasa lawannya 6. Makanya kalau Nabi bilang ketika pulang perang Badar sama sahabatnya bahwa menyatakan kita ini perang baru perang kecil, nanti kita akan perang besar. Kata sahabat, ini perang besar Rasul, emang apaan yang besar? Abu Jahal bangsa. Kata Nabi, jihad yang paling gede adalah melawan hawa di rumah kita juga ketemu. Banyak orang kita, nggak ada orang kita, kemana-mana kita sendiri lawannya. Makanya masya Allah, tabarakallah, asyamu jumlatun minan nar, kadunatun adabun minal kita. Kata Nabi, puasa benteng kita dari hawa nafsu, benteng kita dari api neraka. Kau jadi ahli minal kita, dia bagaikan perisai minal kita ketika kita sedang berperang. Dari luar bisa kita halau, dari dalam yang susah. Oh dari luar enggak bisa begitu. Ya para awal-awalnya mana gampang. Awal-awalnya teman kita nggak puasa, tawarinlah kita minum kopi gitu. Udah ngopi aja. Pertama ana sokin, jawabannya hadis, ana sokin, saya sedang berpuasa. 2 kali ana sokin, lama-lama bisa berantem, nggak mau puasa. Aku berantem jadi galak. Nah begitu kita marah, itu hawa nafsu kita itu setan begitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar dulu ketika dikatain sama orang Abu Quraisy dikatain Abu Bakar begini. Abu Bakar senyum. Sayyidina Abu Bakar lama mengkelap nanti bersini. Cekot lama-lama. Wah Abu Bakar tadi begitu. Kata Nabi Abu Bakar ketika engkau di hujan pertama itu malaikat kumpul aminin doain. Begitu engkau marah pergi semua setan yang datang. Saya pergi kata Rasul kita. Pertama kita bilang anak sokin, malaikat itu doain. Masya Allah. Begitu kita lama-lama sehat, bakalan itu setan pinter kan malaik kita. Pinter dan kita berpikirnya saya marah nih kalau saya puasa ada setan. Hebat ya, susah. Makanya masya Allah taala kita marah nih karena orang nggak puasa aja. Dan dosa juga kita nggak boleh, kita lagi lawan hawa nafsu. Masa kita ngada-ngada? Nggak boleh, susah nggak gampang. Ini ngelawan hawa nafsu ini nggak gampang. Latihannya nggak cukup sebulan sebenarnya. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Diniyah kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad minal muttaqin, kata beliau ada orang yang setiap hari sepanjang umurnya berusaha untuk jadi orang yang bertakwa, maka mereka tidak menyanggupi akan kebutuhan hakikat takwa untuk menjadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Itu setiap hari, masya Allah tabarakallah. Kemudian apalagi yusa'idu alaih, Allah membantu yusa'idu alaih, Allah membantu kita membukakan jalan kita bagaimana meniti jalan-jalan tentang mengalahkan hawa nafsu. Ini ngaji. Ini kalau nggak melawan hawa nafsu susah. Karena habis malam bangun jam 2, bahkan habis tadi terawih kelar malam, bangun lagi sembahyang malam, kemudian ya habis sembahyang malam ataman makan dan pokoknya sampai sahur kemari apa tidur dari malamnya, bagaimana segar-segar banget ya. Bukan kemari itu pagi-pagi ini ngaji ya Allah, pegel dia pada ngantuk ya kan, ya berat nggak gampang. Makanya duduk ini apalagi Ramadan begini Pak, Abu Dhani
bilang ini, ya Abu Bakar, Abu Bakar ini, dan kamu buat wali bapak bilang ini lebih orang yang mana? Karena kamu melakukan yang apa? Padahal kamu buat wali bapak bilang ini lebih orang yang mana? Karena kamu melakukan yang apa? Kata Nabi Abu Bakar, satu orang kamu belajar aja di dalam bulan Ramadan, di dalam pelajaran tentang keilmuan, maka pahalanya lebih baik dari kamu sembahyang sunnah 100 rakaat. Itu lagu alim. Orang belajar tapi nggak dapat, belajar nih tapi nggak dapat, nggak nyangkut, kagak apa namanya, kagak mudah. Dia belajar pun nggak mudah, apa tahu nggak mudah lah, nggak nyangkut. Ya kalau orang kita bilang bodoh lah, belajar nih nggak dapat bodoh. Itu pahalanya kata Nabi, khairul kami angkutan yang di antara. Pahalanya benar lebih bagus dari kamu sembahyang sunnah 100 rakaat. Walau tentu satu alim apa bumi lagi orang yang mengkaji kata Nabi. Apalagi kamu pintar dan kamu amalin apa yang kamu pelajari, khairul kami angkutan yang antara. Maka pahalanya lebih bagus ketimbang kau sembahyang sunnah 1000 rakaat. Oh, ngeri kan? Terawih 20 aja udah banyak kita, apalagi 1000 rakaat. Ya Masya Allah, tabarakallah. Kemudian wujud nafsi pada kata Allah terus menambahkan di dalam diri kita akan jalan dan nilai-nilai ketakwaan. Tunggu, makin lama puasa kalau kita hayati, ibadah di Ramadan makin kita hayati, itu Masya Allah, tabarakallah. Wa ya Rabbiha, dibuka itu di dalam diri kita timbul ketenangan, timbul keyakinan, hilang was-wasan, nilai-nilai pengendalian diri kita tumbuh dengan sendirinya. Masya Allah, tabarakallah. Lama-lama kita ibadah sayang anak. Aduh, saya belum baca Quran. Itu kalau dari jalan rutin itu begitu. Coba dah, Bapak jalanin terus gitu. Sekali nggak baca, kehilangan. Tapi sekali terus Bapak nggak baca, sekali baca, aneh. Coba dah. Orang yang biasa sembahyang, nggak tahu sembahyang, aneh. Orang yang biasa baca Quran, nggak baca Quran, hilang di sini. Tuh hebat Allah. Allah pengen kita dakwah untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian wabidana taqwa tadi syahidatu ba'rizatu birasul fi qawlihi ta'ala kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi begitu hebat masyhur apalagi yang diterangkan ulama dalam ilan puasa, dalam ayat tentang amalan ibadah puasa. Kemudian wabidana ijtimaiyah, apa manfaat ijtimaiyah? Ijtimaiyah itu ya, kalau dalam bahasa itu disebut anak yaudun amatul natam untuk masalah apa namanya, kalau bahasa kita ijtimaiyah itu kemaslahatan, ya, ijtimaiyah kebersamaan, ya, apa namanya, kehidupan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Apa manfaatnya? Annahu ya'umidul ammatan nidam wattahan. Allah pengen dan Allah mengajarkan lewat puasa kepada kita annahu bahwasanya ya'umidul ammatan nidam. Allah mendidik kita tentang nilai an-nidam, tentang nilai sebuah ketertiban. Waktunya buka, waktunya imsak, mulai tahan puasa ini. Allah ngajarin apa kita. Kemudian selain itu, wattahana. Allah mengajarkan kita tentang nilai persatuan. Hebatnya puasa. Bukan cuma perkara urusan akhirat, bukan. Ya, tapi juga termasuk di dalamnya daripada kehidupan yang kita jalani di alam dunia. Kemudian apa lagi? Dalam ibadah sosial ini, ijtimaiyah itu sosial. Dalam ibadah ijtimaiyah ini, wa hubbul adli wal musyawarah. Allah
ingin kita al-adil, mengerti bagaimana sikap adil. Sikap adil. Kemudian bermusyawarah, kesetaraan, sama. Kita makan, orang susah bukanya bareng sama kita. Ya, yang kaya juga waktu puasanya bareng sama kita. Ada orang kaya mah puasa mulai dari jam 6, orang susah dari jam 2. Enggak juga. Buka bareng waktu buka, yang susah aja, yang ada aja, yang ada aja bareng. Itu Allah ajarin sama kita. Ya, sama kita diberikan kesadaran, oh iya, dia juga hamba Allah, saya hamba Allah, orang kaya hamba Allah, yang juga hamba Allah. Diajarin kita begitu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yaquluna fil mu'minina atiqatar rahimati. Allah ingin di dalam diri orang-orang yang beriman apa? Atiqatar rahimati. Allah yang menemukan atifah. Dia tumbuh perasaan atifah rahimah. Dia tumbuh rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Kalau kita barangkali gak makan, gak minum, lebah bulan puasa doang. Ada orang yang gak bisa makan, gak bisa minum, meskipun bukan bulan Ramadan. Ini Allah pengen kita pahami. Masya Allah, tabarakallah. Ingat kita, oh iya, ada orang-orang yang butuh makanan, ada orang-orang yang butuh dibantu. Itu Allah pengen kita ngeh. Lu bagaimana caranya rasanya susah, enak gak kira-kira? Menggolong. Nah iya, kadang-kadang kita mayor, gak nahan apa kalau gak bulan puasa kan enggak. Jarang orang kita. Tapi ada orang saudara-saudara kita yang sampai gak bisa makan, gak bisa minum. Masya Allah, banyak. Itu jawab keluarga kita, biro, tetangga, biar kita punya kepedulian. Ini Allah pengen itu. Masya Allah, bukan puasa makin baik, jangan. Itu lontong bagi-bagi. Tetangganya punya bukaan enggak. Boleh, jangan ditumpuk semua di meja kita. Sampai sahur enggak habis. Orang-orang susah. Jangan. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apalagi wa'ulakal ihsan. Allah mendidik pribadi kita biar menjadi manusia yang baik, manusia yang mengerti dari mana asal usulnya, dari mana dia kita berasal, dari siapa kita dapat ini semua. Kemudian orang pun punya kebutuhan yang sama dengan apa yang kita minta kepada Allah. Tuh diajarin di puasa. Kemudian kama yasul mujtama'i min as-sururi wal fawaqah wal mafasid. Allah kama yasul mujtama', Allah ingin kita memiliki yasul, punya rasa memiliki untuk melindungi orang lain, memelihara orang. Al-mujtama' namanya masyarakat. Puasa bukan ngajarin kita sendiri-sendiri. Al-mujtama' biar kita punya tahu rasa bagaimana kehidupan yang dirasakan orang lain kalau susah. Al-mujtama' masyarakat umum. Tuh, makanya masya hebat puasa itu. Peduli sama orang lain tapi ajaran kita, masya Allah, tabarakallah. Kemudian minasyururi wal mafasid, daripada keburukan-keburukan, wal mafasid, daripada kerusakan. Kemudian masya Allah, wa minal fawaidi sihatin saum. Apalagi manfaat puasa dalam kesehatan, sihatin saum. Untuk ibadah puasa dalam kesehatan, annahu yutahhirul mi'ad. Allah hendak yutahhirul mi'ad. Allah hendak membersihkan mi'ad, usus. Allah ingin membersihkan kita punya usus. Masya Allah, tabarakallah. Wa yuslihul ma'idatah, dan Allah ingin memperbaiki yuslih ma'idatah, lambung. Allah membersihkan kita punya usus, Allah memperbaiki kita punya lambung.
minal fadalati wal rawasib, keterangannya dari kotoran orang wasib, dari kotoran rawasib yang mengendap. Allah pengen bersihin kita punya badan dari kotoran-kotoran makanan segala macam yang mengendap di tubuh kita. Bisa tak anak jangan tidur dulu. Kemudian wa khafifu minal waqa'ati sawara wa yakhafifu minal waqa'ati simani. Allah ingin yakhafif, pengen kita diringanin. Apa? Waqa'ati siman, biar berat badan nggak keberatan. Asiman kecil, nggak payah bawa badan. Masya Allah, tabarakallah. Wa fikanil bati, Allah hendak fikal, ya. Kemudian fikanil bati, Allah hendak membersihkan, menyusutkan kotoran-kotoran bati yang ada di dalam seluruh perut kita. Bisa daripada lemak. Ibadah puasa, ternyata ibadah puasa itu bukan sekedar urusan akhirat. Kemudian apa? Waktu hadis annahu, yang di dalam hadis ini diterangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, sumu, kata Nabi, puasa kamu, sumu tasihu, dan kamu sehat. Amalia di bulan Ramadan itu masyhur, banyak banget di sini diterangin daripada keutamaan orang yang bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satunya dari amalan-amalan utama itu ada beberapa amalan utama. Afdhalus shadaqah, shadaqah di Ramadan. Paling tinggi amalan ibadah Ramadan setelah puasa adalah sedekah. Kalau baca Quran, dengerin. Makanya Ramadan ditutupnya dengan zakat fitrah. Apa amalan sunnah paling tinggi setelah puasa adalah sedekah. Kenapa? Afdhalus sedekah, sedekah di Ramadan. Afdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang nomor 2-nya apa yang menjadi amalan tertingginya? Qiyamul lail. Baru habis itu sembahyang malam. Makanya masyhur, lihat kalau besok dinambah punya amal masjid. Lihatnya sembahyang jangan melenggang baik. Jangan melenggang baik, jangan kosong baik. Ya. Ini masya Allah tabarakallah. Apalagi wa tilawatul Qur'anil Karim. Apalah amalan yang paling utamanya lagi, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian apalagi wal i'tikafu, yaitu i'tikaf. Kemudian al-i'timar. Apa al-i'timar? Umrah. Umrah bulan Ramadan pahalanya banyak banget. Ini di kitab ini enggak ada. Di kitab ini yang lain enggak ada. Terakhir. Ini kalau sedekah memang enggak punya. Ya, bayar malam yang bayar. Kemudian tilawatul Quran yang bayar. Ya, kemudian i'tikaf, bukannya i'tikaf ditulis doang di masjid. Ya, kemudian i'timar, umrah, ibadah. Kalau pada dari yang sekarang umrah begitu. Sekarang kita kan amalan terakhir di kitab itu tidur. Jadi kalau nggak bisa baca Quran, tidur bayangkan. Daripada dia melek ngopi dengan tidur. Ya kan? Makanya kalau musuh ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Daripada dia bangunkan dia makan, dia repot. Mendingan dia lagi tidur. Tapi ini masyhur, dipilih banyak orang. Masyhur ini dipilih banyak orang. Jangan yang milih ini, rata-rata cocok ini ya. Emang apa dia yang kita resmi amalan, enak nih amalannya. Ini amalan enak, masya Allah tabarakallah. Biarin deh, kalau dia dari buka, habis main buka bangun-bangun mau maghrib, umpamanya biarin aja dah. Daripada dia bangun ngopi, repot. Dan anunya apa? Sembahyang bayar kodok dah, kodok dah, kalau dibatal. Makanya saya pernah ditanya sama santri saya, ada
orang puasa tidur baik, buka-buka bangun-bangun mau maghrib. Terus gimana sih? Baca nggak? Baca. Ada dosanya? Ada kayak gitu. Ada dosanya? Tadi sholat, tidak ada sembahyang, tapi bisa kayak gitu. Bisa rokok. Kalau kita tidur baik kita kan rokok. Tadi sengaja kalau baca orang bunda itu tidur lagi, terasa bangun lagi tidur lagi bangun maghrib. Daripada dia berpuasa, daripada berpuasa misalnya dari dah, emang tingkatnya baru segitu. Wah, ayo kita pakai air. Ya orang ada yang berpuasa, baca Quran ya syukur alhamdulillah gitu. Ya kita baru bisa tidur dulu, tidur aja amalin, apa-apa lah gitu. Ini aja ibadah, mau misalnya ibadah, tidur orang puasa ibadah. Cuman pilihan terakhir jangan ditaruh di pertama. Ini taruhnya pertama. Ya, jadi yang lain apa jadi tidur urutan pertama, bukan akhir. Tadi kita punya tidak ditulisin. Emang kenapa? Saking khawatirnya takut diamalin. Kalau santri kan begitu ditulis tidur, masuk sampai pasti. Tapi mau kaji, kenapa? Amalan yang ketujuh, ngapa tidur? Masalah. Apa yang mau masak? Ini masih banyak apa ya? Terang. Terang. Saya harus balik foto sekarang. Ini karena ada cakran yang kita, pesantren bulan, ya gitu. Jadi masih harus ada lagi, bukan telepon resip, ya, tapi masih banyak apa ya.